Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang hak atas kekayaan intelektual ya. Jadi ini mungkin merupakan sesuatu yang baru juga buat kalian. Nah, nah ini nih pembajakan software gitu ya. Ini sekarang sih udah sering banget terjadi ya. Zaman saya dulu paling enggak 10 tahun lalu pas saya kuliah itu di depan ITB tuh banyak banget tuh kayak CD-CD software-software yang bajakan gitu ya. Tapi gimana ya emang kita butuh kalau misalnya kita beli asli semahal itu gitu kan. Jadi udah banyak banget lah kalau pembajakan software tuh di mana-mana gitu kan. Nah, banyak orang yang tahu mengenai hukumnya, sebagian lain memilih tidak peduli gitu kan. Kayak kalau bahasa saya nggak tahu kalian familiar dengan kata crack atau enggak gitu ya. Jadi biasanya mereka punya installer-installer yang apa software bajakan gitu ya. Mereka punya crack gitu. File khusus untuk membuat yang harusnya software itu terlisensi bisa jadi jalan gitu di komputer kalian masing-masing gitu. Nah, um, kalau perusahaannya gede ya nggak masalah. Cuman kalau perusahaan kecil yang masih merangkak, gimana caranya mereka make money gitu kan ya. Nah, ternyata lebih dari sepertiga perangkat lunak yang beredar gitu ya di dunia ini itu adalah bajakan gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol soal open source ya tentunya ya. Tapi ya inilah, jadi crime-nya itu ternyata banyak banget yang namanya software piracy gitu ya. Piracy ini tentunya nggak cuma software, mau film, mau lagu, itu udah di mana-mana banget lah bajakan. Nah, um, ada kalau di Indonesia itu ada sesuatu yang namanya HAKI atau hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Itu dari dalam bidang apapun, jadi bisa berupa buku, bisa berupa instalasi kalau di dunia seni gitu ya, atau sebuah software atau apapun itu gitu ya, itu HAKI namanya. Dan itu lebih fluid sih. Saya belum pernah ya nyoba apply HAKI, tapi teman saya yang punya HAKI, dia sih cerita HAKI itu lebih lebih fluid lah, bisa bisa banyak hal yang kamu bisa daftarin, bahkan kayak PowerPoint gitu ya, yang menurut kamu itu hasil usaha kamu, semua foto yang dari sumber lain itu kamu citasi di situ jelas semua, itu bisa didaftarin jadi haki. Lalu ada juga hak cipta gitu kan ya. Nah, ini lebih ke lagu, film gitu kan, itu hak cipta gitu kan. Jadi yang kayak kalian kalau nonton sesuatu sekarang udah enggak kali ya karena dulu tuh zamannya DVD gitu mungkin kalian sempat ngerasain itu biasanya ada di depan gitu kan, dilindungi oleh hak cipta, dilarang untuk menduplikasi apalah-apalah kayak gitu. Lalu ada trademark gitu kan. Nah, trademark ini kalau misalnya kayak logo itu ada trademarknya gitu kan. Gambar, suara, bahkan kayak parfum gitu ada trademark juga gitu kan. Nah, lalu ada paten nih, hak paten nih lebih tinggi lagi gitu ya, bahwa dia itu penemuan-penemuan yang sifatnya kayak nggak hardware lah ya, kira-kira kayak gitu. Makanya di sini penemuan mekanik gitu kan. Dan ada kontrak. Kalau kontrak ini lebih ke perdagangan, jadi kayak mengikat antara satu instansi dengan instansi lain gitu ya. Nah, sayangnya gitu ya, kalau misalnya di sini perangkat lunak tidak termasuk dalam kategori apapun, walau sekarang perangkat lunak itu sudah bisa didaftarkan ke Haki gitu ya. Nah, gitulah. Mungkin ini udah mulai berkembang ke sana lah, karena teman-teman saya yang bikin software itu mereka daftarinnya ke Haki gitu. Nah, sekarang yang lebih keren lagi pergerakan open source gitu. Jadi banyak banget sekarang. Jadi open source itu nggak cuma kamu buka um, program kamu seperti apa, tapi orang bisa modify gitu. Nah, ini. Jadi open source itu ada level-levelnya juga gitu kan. Ada yang proprietary gitu, itu nggak free use. Jadi kalian bisa lihat gitu kan, tapi kalau mau menggunakan misalnya izin dulu, free use ini juga belum tentu bayar gitu ya, tapi izin lah paling enggak gitu kan ke si pembuat. Habis itu ada juga free gitu kan, SW itu software ya teman-teman ya. Nah, habis itu ada yang free software, dia free use tapi nggak bisa dimodify gitu kan. Nah, ada yang benar-benar namanya open source gitu. Nah, open source itu bisa dimodify dan bisa digunakan sesuai kebutuhan lah gitu. Nggak perlu izin-izin atau gimana gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini kan kebiasa ya pakai MS Office, MS Word, MS Excel, PowerPoint. Nah, tanpa Anda sadari, Anda tuh sebenarnya bayar gitu lisensi untuk barang-barang ini. Nah, tapi kalau misalnya lisensinya habis, ini ada beberapa software yang bisa membantu kalian gitu ya. Terutama Office tuh ada Open Office gitu kan untuk Word, Excel, PowerPoint gitu. Lalu ini baru sih, saya nggak pernah dengar Zoho gitu, tapi bisa dicari-cari misalnya pengen. Cuman Open Office lah yang tampilannya cukup mirip gitu ya dengan Microsoft Office. Jadi
Kalau Linux gitu ya, kalian pakai Linux itu nggak ada Microsoft deh setahu saya. Apa udah ada sekarang ya gitu. Tapi ini kan saya double gitu ya, Linux ada, Windows ada. Tapi kalau saya di Linux biasanya saya pakai si OpenOffice ini gitu. Apa sih belakangnya juga bukan dia bisa buka docx gitu ya. Cuman kalau nge-save aslinya itu dia pakai .odt gitu. Saya lupa kepanjangannya apa gitu. Nah, lalu kita akan ngobrolin ke cyber security. Ini akan cukup detail. Kita ketemu di segmen selanjutnya.